Oke, hello guys, Kelvin di sini. So, kali ini saya mau mereview laptop premium dari MSI. Ya, sesuai dengan judulnya dari video ini merupakan tipe GS ya guys, yaitu GS66 Steel. Dan untuk SKU yang saya review kali ini adalah MSI GS66 Steel 10SF254ID yang harganya ini 39 juta rupiah. Wah, cukup mahal ya guys. Dan kalau nggak salah ya, GS66 ini tersedia dalam 4 SKU. Dan untuk listnya tuh kalian bisa lihat di sini. Jadi guys, kalau kalian perhatiin, spesifikasinya ini mirip banget dengan GE66 Rider. Dan sebenarnya laptop ini tuh nggak bisa dibilang kakak dari GE66. Walaupun MSI menganggap GS66 ini sebagai laptop gaming di atas GE66, tapi bagi saya GS66 dan GE66 ini benar-benar beda segmen ya guys, nggak sama. Kalau di GE66 tuh lebih ke gaming ya. Dari desainnya saja, kalian sudah pasti tahu kalau itu laptop gaming. Tapi kalau misalnya di GS66 ini berbeda ya guys. Karena desainnya ini polos, tidak ada lekukannya sama sekali. Desainnya ini juga boxy banget, kotak banget. Ya yang beli laptop ini pastinya nggak suka dengan desain yang norak-norak. Apalagi yang berbau RGB. So, bagi saya laptop ini tuh lebih cocok untuk bos-bos, manajer-manajer, atau eksekutif muda maupun konten kreator ya. Karena desainnya ini pas, simple banget, tapi performanya ini luar biasa guys ya. Ini desainnya simple tapi powernya luar biasa. Dan sebelum kita masuk ke reviewnya, kalian yang nonton jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga guys untuk subscribe di channel ini. Karena di channel ini guys, ini mereview segala jenis laptop dari berbagai brand. Dan nggak perlu nunggu lama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke reviewnya. GS66 ini merupakan pembaharuan dari GS65, di mana desain yang dulu itu terdapat aksen warna emas di ujung layarnya, serta di logo MSI-nya. Tapi sekarang di GS66 itu semua sudah dihilangkan guys. Pokoknya sekarang tuh warnanya full black. Tidak ada warna lain lagi selain warna hitam. Jadi kesannya nih laptopnya tuh lebih low profile tanpa menunjukkan brand dari laptopnya. Dan kita masuk ke material yang dipakai. Ini premium banget ya guys. Ini full metal atau aluminium. Tidak ada bahan plastiknya sama sekali. Jadinya laptop ini tuh solid banget dan kokoh banget. Dan saya rasa ya guys, perpaduan bahan yang dipakai dengan desain dari GS66 ini klop banget ya. Dengan warna yang hitam, berbahan plat metal, serta desain yang boxy, ini kayaknya pas banget di laptop ini. Kemudian untuk keyboardnya ini sudah full size, tapi belum ada numpadnya ya guys. Dan untuk keyboardnya ini sudah by SteelSeries dengan per key RGB ya, yang warnanya bisa diatur dari aplikasi SteelSeries Engine. Kemudian kita masuk ke kenyamanan mengetik dari keyboard ini. Ini cukup nyaman ya guys, tapi sayang ukuran trackpadnya ini terlalu besar sehingga telapak tangan kalian yang bagian kanan ini sering tersentuh trackpad pada saat kalian mengetik. Hasilnya kursornya tuh sering berpindah-pindah yang membuat apa yang kalian ketik itu jadi berantakan guys. Karena pindah-pindah kursornya disebabkan oleh ini telapak tangan kanan yang bagian kanan ini menyentuh ke trackpad kalian. Dan untuk trackpadnya sendiri ini super lebar banget. Ya saya mengerti guys kenapa trackpadnya ini dibuat lebar agar simetris sebenarnya. Jadi kiri kanannya itu terlihat sama ukurannya dan posisi trackpadnya itu berada di tengah-tengah. Untuk klik kanan dan klik kirinya ini sangat empuk banget ya. Dan untuk navigasi di trackpadnya ini juga enak banget, licin banget. Ini salah satu trackpad terbaik yang pernah saya pakai. Lanjut kita masuk ke ketahanan dari laptopnya.
Pertama, ini ada di frame keyboardnya. Ini pada saat saya tekan, ini beneran solid banget. Tidak ada pergerakan yang signifikan, hanya pergerakan minor. Kemudian untuk flex dari layarnya ini juga sama, solid banget. Untuk flexnya ini sangat sedikit, kemudian kita masuk ke hinge-nya, ini juga solid banget guys. Mengingat ini merupakan line up terbaru dari MSI, sehingga hinge-nya ini juga disempurnakan dari generasi sebelumnya. Dan untuk layarnya ini bisa dibuka memakai satu jari. Dan tidak sampai di sana saja ya guys. Layar dari GS66 ini bisa dibuka sampai 180 derajat. Lanjut ke berikutnya, kita masuk ke dimensi laptop. Untuk panjangnya ini 35,8 cm. Untuk lebarnya 24,8 cm. Untuk beratnya sendiri ini seberat 2,1 kg. Kemudian kita masuk ke kelengkapan port dari laptop ini. Di sebelah kanan itu terdapat satu audio combo jack, satu USB Type-C, dua USB tipe A, dan satu RJ45. Kemudian di sebelah kiri dari laptop ini terdapat satu USB tipe A, satu HDMI, satu USB Type-C yang sudah mendukung Thunderbolt, dan satu power jack. Kelengkapan port dari laptop ini tuh sudah cukup untuk melakukan mobilitas sehari-hari maupun kegiatan sehari-hari. Cuman minus SD card reader saja guys. Di laptop ini tuh tidak tersedia SD card reader. Sayang sekali ya, tapi tenang guys, ada solusinya. Kalian bisa beli adaptor SD card reader di toko elektronik maupun di toko laptop di dekat kota kalian. Dan sekarang kita masuk ke layar dari laptop ini. Layarnya ini memakai ukuran 15,6 inci. IPS level sudah Full HD dengan refresh rate-nya itu 240 Hz. Untuk color gamutnya sendiri ini sebesar 92% sRGB atau 72% Adobe RGB. Untuk webcam yang dipakai di laptop ini masih resolusi HD 720p dengan 30 fps. Sayang sekali di GE66 sudah 1080p, tapi di GS66 masih 720p. Kemudian untuk kapasitas baterainya sendiri ini sebesar 99,9 watt hour. Wow, ini sangat besar ya guys ukurannya. Ini baterainya sama persis dengan yang dipakai oleh GE66. Dan bagi kalian yang menanyakan kepada saya, kenapa baterainya tidak sampai 100 watt hour atau lebih? Karena ada regulasi di pesawat terbang bahwa laptop atau barang elektronik itu tidak boleh baterainya di atas atau sama dengan 100 watt hour. Karena apabila baterainya itu lebih atau sama dengan 100 watt hour, sudah dipastikan kalian akan kewalahan bawa laptop atau barang elektroniknya. Karena kalian harus mengurus izin-izin selama melakukan penerbangan. Jadi di laptop ini itu dibatasi maksimal 99,9% ya. Sudah cukup oke lah. Masih bisa dibawa terbang laptop ini. Dan untuk chargernya sendiri ini sebesar 230 watt. Kemudian untuk speakernya ini ada dua di kiri dan kanan laptop. Dan speakernya ini mengarah ke atas ya guys, bukan ke bawah. Untuk wattnya ini sebesar 2 watt. Sudah high-res audio by DIN Audio. Dan ini contoh suara dari speakernya. Kemudian sekarang kita masuk ke cooling dari GS66. Ini sudah memakai cooler boost Trinity Plus yang terbaru dengan 7 heat pipes dan 3 fan. Dan ini untuk suara dari fan-nya. Dan sekarang kita masuk ke dapur pacu dari GS66 ini. Prosesor yang digunakan ini adalah Intel generasi ke-10, yaitu Intel Core i7 10750H dengan 6 core 12 thread. Dengan TDP-nya ini sebesar 45 watt. Kemudian untuk graphic card-nya ini memakai Nvidia GeForce RTX 2070 Max-Q dengan VRAM-nya itu sebesar 8GB GDDR6. Untuk RAM-nya sendiri ini sudah terpasang 2 keping sebesar 8GB x 2 dengan total 16GB DDR4 dengan speednya ini 2933 MHz. Kemudian untuk kapasitas penyimpanannya ini sudah terpasang
satu keping SSD M.2 sebesar 1 TB. Masih ada tersedia satu slot M.2 lagi bagi kalian yang mau nambah storage-nya apabila masih kurang. Dan itu saja untuk dapur pacu dari GS66. Sekarang kita coba tes performa dari laptop ini. Pertama-tama saya tes kecepatan SSD-nya memakai Crystal Disma. Untuk kecepatan read-nya ini sebesar 3342 MB per detik. Dan untuk write-nya ini sebesar 3092 MB per detik. Dan di tes kedua ini saya coba render gambar BMW menggunakan aplikasi Blender. Saya coba 2 kali tes, pertama memakai CPU dan yang kedua itu memakai GPU. Untuk render memakai CPU ini selesai dalam waktu 4 menit 42 detik. Dan untuk render memakai GPU ini selesai dalam waktu 6 menit 43 detik. Lanjut di tes ketiga nih saya memakai Cinebench R15. Di run pertama kita mendapatkan skor 1328 CB. Di run kedua kita mendapatkan skor 1276 CB. Dan di run ketiga kita mendapatkan skor 1266 CB. Dan ini hasil dari 10 kali run Cinebench R15. Skor tertinggi yang didapat ini berada di run pertama dengan skor 1328 CB. Dan langsung turun dan stabil di skor 1255 CB. Lanjut di tes berikutnya, ini saya memakai Cinebench R20. Di run pertama kita mendapatkan skor 3011 PT. Di run kedua kita mendapatkan skor 2905 PT. Dan di run ketiga kita mendapatkan skor 2910 PT. Dan ini hasil dari 10 kali run Cinebench R20. Skor tertinggi yang didapat ini masih sama dengan Cinebench R15, di mana skor tertingginya itu berada di skor run pertama. Kemudian sekarang kita masuk ke tes kelima sampai ke-7. Ini saya menggunakan aplikasi dari 3D Mark. Pertama-tama saya coba tes menggunakan SkyDriver. Di SkyDriver nih kita mendapatkan skor 38.459. Masuk di tes kedua, ini ada Firestrike. Firestrike ini sudah lebih berat dibandingkan SkyDriver. Di Firestrike ini kita mendapatkan skor 16.041. Kemudian kita masuk di tes terakhir, ini ada TimeSpy. TimeSpy ini khusus untuk PC atau laptop gaming high-end yang menggunakan CPU dan GPU high-end. Dan sekarang kita coba tes di laptop GS66. Di TimeSpy ini kita mendapatkan skor 6.850. Kemudian saya coba stress test laptop ini menggunakan TimeSpy. Laptop ini lolos dengan skor 98,5%. Kemudian sekarang kita coba tes main game di laptop ini. Semua setting grafik di gamenya itu saya set ke high semua agar merata. Di game pertama ini ada game CSGO. FPS terendahnya itu di 142. FPS tertingginya itu di 391. Untuk rata-ratanya berada di 244. Untuk suhunya sendiri di GPU-nya 74 derajat, di CPU-nya 95 derajat. Masuk di game kedua, ini ada game Dota 2. FPS terendahnya itu di 93, FPS tertingginya itu di 121, dan untuk rata-ratanya berada di 111. Untuk suhunya sendiri di GPU-nya 65 derajat, untuk di CPU-nya 85 derajat. Kita sekarang masuk di game ketiga. Ini ada game Resident Evil 3. FPS terendahnya itu di 96. FPS tertingginya itu di 141. Untuk rata-ratanya berada di 113. Untuk suhunya sendiri di GPU-nya 74 derajat. Untuk di CPU-nya 90 derajat. Masuk di game berikutnya. Ini ada game PUBG. FPS terendahnya itu di 114. FPS tertingginya itu di 220. Untuk rata-ratanya berada di 140. Untuk suhunya sendiri di GPU-nya 75 derajat. Untuk CPU-nya berada di 95 derajat. Masuk di game berikutnya. Ini ada game Need for Speed Heat. FPS terendahnya itu di 54. FPS tertingginya itu di 85. Untuk rata-ratanya berada di 73. Untuk suhunya sendiri di GPU-nya 76 derajat. Untuk di CPU-nya 95 derajat. Kemudian kita masuk di game terakhir. Ini ada game Call of Duty. FPS terendahnya itu di 77. FPS tertingginya itu di 148. Untuk rata-ratanya berada di 105. Untuk suhunya sendiri di GPU-nya 75 derajat. Untuk di CPU-nya 95 derajat. Pada saat saya memainkan game di GS66 ini, suhu dari CPU-nya seperti yang kalian lihat ini sering menyentuh angka 95 derajat.
Tapi saya sama sekali tidak merasakan panas yang heboh di area keyboard. Hanya di 2 tempat saja yang terasa panas. Itu pun di dekat hinge. Selebihnya adem ya guys. Di 2 titik saja. Di sini dan di sini. Aku nggak tahu kalian bisa lihat atau enggak. Pokoknya di 2 titik aja. Selebihnya itu adem guys. Pokoknya kayak gitu. Kemudian sekarang kita masuk ke kesimpulan saya tentang laptop ini. Pertama kita bahas sisi bagusnya dulu. Yang pertama ini ada di material dan desain dari GS66. Ini terasa premium banget. Berbalut bahan full metal di bodinya. Serta desainnya ini boxy dan kotak banget. Yang membuat laptop ini tuh semakin kokoh dan tangguh. Pokoknya desain laptop yang terbaru ini. Ini lebih simple, tidak ada yang norak-norak pokoknya. Kemudian yang kedua ini ada di build quality dari laptop ini. Kokoh banget ya guys. Mulai dari framenya, flex layarnya, serta hinge-nya ini semuanya terasa padat. Dan aku mau kasih tahu kalian, ini merupakan laptop dengan build quality terbagus yang pernah saya review sejauh ini. Pokoknya ini terasa padat, kokoh, dan premium lah. Saya merasakannya sendiri soalnya. Kemudian yang ketiga guys, ini ada di cooling dari laptop ini. Coolingnya ini memakai Cooler Boost Trinity Plus. Ya, ini coolingnya itu baru. Dan coolingnya ini berhasil mengeluarkan hawa panas dari CPU dan GPU-nya. Terbukti dari saya memainkan game, suhunya itu 95 derajat untuk suhu CPU-nya. Tapi saya tidak merasakan panas sama sekali di keyboardnya sama sekali nih ya. Pokoknya nggak ada panas. Kemudian yang kelebihan berikutnya, ini ada di baterainya guys. Baterainya ini sebesar 99,9 Wh. Jadinya kalian punya waktu lebih banyak untuk memakai laptop ini ya. Dan kapasitasnya ini paling besar di kelasnya. Tapi ini sama dengan GE66 Raider ya untuk kapasitas baterai. Tapi walaupun kapasitas baterainya ini besar, laptop ini hanya bisa dipakai sekitar 5-6 jam paling lama. Karena ini tuh laptop gaming, jadi kapasitas baterai besar tidak akan terasa lebih lama. Ya, pokoknya tetap boros laptop ini. Kemudian itu saja untuk kelebihan dari laptop ini. Sekarang kita masuk ke kekurangan dari laptop ini. Yang pertama sudah jelas ini ada di kelengkapan portnya ya guys. Kelengkapan portnya ini kurang SD card reader. Padahal guys di GE66 ini sudah mendapatkan SD card reader. Entah kenapa di GS66 ini tidak mendapatkan SD card reader ya. Tapi tenang saja seperti yang saya bilang tadi. Ada solusinya, kalian bisa beli adaptor SD card reader di toko elektronik maupun di toko laptop di dekat kota kalian. Kemudian di kekurangan kedua, ini ada di keyboardnya guys. Keyboardnya ini belum dilengkapi dengan numpad ya, sayang sekali. Walaupun sebenarnya di generasi sebelumnya, di GS65 itu juga tidak ada numpad. Tapi alangkah baiknya kalau di pembaharuan ke depan MSI memberikan numpad di line up GS maupun GE. Ya, GE nggak usah kita bahas karena ini review dari GS. Kemudian kekurangan yang ketiga, ini ada di bezel dari layarnya. Ini bagian bawahnya ini masih kurang tipis seperti yang kalian bisa lihat sendiri dari kamera. Ini bawahnya ini masih tebal banget. Dan untuk di bagian atasnya ini masih kurang tipis menurut saya. Tapi kalau untuk di kiri dan kanannya ini sudah oke, sudah tipis. Ya, kayaknya semua laptop yang saya review, semua bezel di bagian bawahnya ini memang tebal semuanya. Jadi guys, menurut saya GS66 ini secara performa berada di bawah GE66. Tetapi secara line up GS66 ini berada di atas GE66. Ya karena kualitas bahan yang dipakai ini jauh lebih premium dibandingkan GE66. Jadi bagi yang menanyakan lebih bagus GS66 atau GE66, ini kembali lagi keputusannya tuh ada di tangan kalian. Karena kalau misalnya kalian perlu laptopnya untuk gaming, kalian lebih baik membeli GE66. Tapi kalau misalnya kalian butuh laptop gaming yang tidak terlihat norak, tetap low profile, GS66 ini benar-benar cocok banget. Jadi itu saja guys video review MSI GS66 Steel dari saya. Mohon maaf apabila saya ada salah dalam pengucapan dan salah dalam menyampaikan review. Dan kalau misalnya saya ada kesalahan, mohon teman-teman boleh bantu koreksi di kolom komentar. Agar teman-teman lain kita yang menonton video ini mengetahui yang benar ya guys, bukan yang salah. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Dan juga bagi kalian yang nonton, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga guys untuk subscribe di channel ini.
Karena di channel ini tuh seperti yang saya bilang, ini mereview segala jenis laptop dari berbagai brand. Jadi bagi teman-teman yang ada request laptop, jangan sungkan-sungkan guys, langsung tulis saja di kolom komentar. Dan terima kasih bagi semua yang kalian, maksudnya terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.